Ya, sudah. Oh iya, kata apa umroh apa? Karena saya Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apa kabar Ibu Bapak sekalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa ini suaranya apakah sudah jelas? Jelas. Jelas. Baik, kita mulai ya Ibu Bapak sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, baik Ibu Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali untuk kajian yang rutinnya setiap hari Rabu malam ini. Alhamdulillah Ibu Bapak telah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di sini. Jazakumullahu khairun katsiran. Dan alhamdulillah kita dibersamai lagi oleh guru kita yaitu Ustadz Salman. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Apakah sudah bergabung? Baik Ibu Bapak sekalian, sambil menunggu Ustadz Salman, kita sapa-sapa terlebih dahulu di sini yang paling jauh dari mana ya? NTB, Ustaz. NTB di sini ya, kita lihat. Assalamualaikum, Lombok hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dipenuhi chat kolom komentarnya dari mana saja? Sambil menunggu Ustadz Salman ya, Ibu Bapak sekalian, mohon ditunggu atas waktunya. Dari mana nih? Dari Jogja, ada dari Jogja. Dari Medan, dari Lampung, Masya Allah. Dari Subang hadir, dari Padang. Pada jauh-jauh ya, Masya Allah. Kalau boleh tahu, Ibu Bapak sekalian, tahu Sobat Ngaji, infonya dari mana?
Dari Facebook. Dari Facebook. Alhamdulillah ya. Mungkin dari TikTok, mungkin dari beli Quran juga ya. Beli poster, Dari Ustaz. Mitra, Dari Ustaz. TikTok. Dari TikTok, Oh, Ustaz. dari TikTok. Dari Wah, Mitra. sekali Ibu ya. Dari Iya. temen. Dari teman, Masya Allah. Dari Mitra. Dari mitra ya, dari itu dari Al-Quran ini ya Ibu Iya. ya. Dari At-Taqwa. Iya. Dari Ada beli yang beli poster di Al-Quran, IG. dari Ada beli kalender juga. poster banyakan, beli poster gara beli Ya dari poster beli terus bang. poster. Dari poster ya. Poster Ibu bapak di sekalian, sudah ada Ustadz Samannya ya. Kita sapa sama-sama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tadi sapa-sapa dulu Ustadz ya, sambil menunggu Ustadz. Baik Ibu Boleh. bapak sekalian, apakah sudah siap? Ya, Ya. Insyaallah siap. Selalu siap, semangat. Udah Semangat, semangat, Ustadz. tingkatkan terus ya Ibu bapak sekalian semangatnya. Baik, kita akan mulai. Kita akan persilakan kepada Ustadz Salman untuk memulainya. Tafadhol masykur Ustadz. Naam, syukran, jazakallahu khairan kathiran. Suaranya jelas? Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah. Ustadznya jelas? Jelas. Jelas jiddan. Nah, Masya Allah, Jelas, bajunya tayyib, hitam. tayyib. Ustaznya Jelas seger jiddan. Udah lama nggak lihat wajah Ustaz. Jelas Ustaz. Dicampur-campur cara Ustaz. Lughatul Arabiyah. Ustaz. اللغة العربية الآن Naam, naam. ما شاء الله إن شاء الله الآن اللغات العربية bentar ya. Kaifa halu Ustaz? Alhamdulillah Ustaz dulu bikhair. yang nanya. Ustaz dulu yang nanya kita. Baik, kita ista'iddu. Kalau saya bilang ista'iddu berarti jawabnya gimana? Ista'iddu itu artinya sudah siap. Alhamdulillah. Insyaallah, insyaallah. Berarti jawabannya labbaik. Insyaallah. Gimana? Masya Allah. Labbaik. Baik. Nah, Labbaik. kalau saya tanya ista'iddu, apakah kalian sudah siap? Maka jawabannya labbaik. Saya Memenuhi panggilan Ustaz. ya memenuhi, maksudnya itu bukan seperti kita lagi haji apa umroh ya, maksudnya siap, saya akan menerima apa yang disampaikan. Insyaallah Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqari'il qur'ani ma'a muhibbihi amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil qur'anil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan fi suratil ukhra ya ayyuhan nasu taqu ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat-nikmat Allah, nikmat iman ya, sehingga kita sudah melaksanakan sholat Isya ya, bagi laki-laki mungkin di masjid, kemudian yang bagi akhwatnya mungkin di rumah masing-masing, karena kata sahabat itu sebaik-baik sholat itu adalah fil bait ya, di mana? Di mana? Rumah Rumah. Nah, kemudian beliau melanjutkan illa shalah, kecuali salat
yang kecuali sholat wajib, ya, kecuali sholat wajib. Maka sebaik-baik sholat itu adalah sholat di rumah, kecuali sholat wajib. Nah, kalau bagi laki-laki wajib kemana? Ke masjid. Tadhabu ilal masjid, tuh, ya. Saya pergi ke Masjid. masjid. Nah, kalau misalkan saya bilang tadhabu ilal masjid, pergilah kalian ke Ke masjid. masjid. Ya. Kalau perempuan di mana? Di Fil rumahnya. bait. Nah, itu nah, fil bait ya, fi ghurfatin naum. Sebaik-baiknya fi ghurfatin naum. Di mana? Di Di rumah. di kamar tidur, ya, di ruang tidur. Kenapa? Karena itu adalah tempat paling rahasia, ya. Nah, kalau ada selebih rahasia lagi ruangannya, itu lebih baik, ya. Baik, kaifa halukum? Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya pernah menyampaikan ketika kita sedang senang hati, ketika kita sedang bahagia, maka ada satu jawabannya. Pertama, alhamdulillahilladzi gimana? Bini'matihi tatimus shalah. tatimus shalihat. Ya, na'am, muntaz. Kemudian ada lagi alhamdulillah ala kulli hal. Jadi kita bersyukur walaupun kita sehat badannya. Biasanya kalau jawabannya ala kulli hal itu ada sedikit yang kita pikirkan. Wah, besok nih tugas belum beres nih, misalkan, ya. Kemudian pekerjaan ada PR nih, misalkan ada tas di rumah nih, misalkan, tapi belum selesai, seperti itu. Nah, biasanya itu adalah orang Arab menyebutnya alhamdulillah ala kulli hal. Kita serahkan semuanya urusan sama Allah. Itu ya, ala kulli hal, seperti itu. Ya. Baik, saya mengingatkan kembali untuk di awal pertemuan ini, ya, awal pertemuan hari ini maksudnya, ya. Awal pertemuan ini kita mari sama-sama meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tanggal berapa? 28. 8 Ustaz. Tanggal berapa? Bulan besok. Tanggal 2 atau tanggal 1 Zulhijjah? Tanggal Tanggal berapa? Tanggal 1 atau tanggal 2? Tanggal 2. Tanggal 2. Tanggal Malam. Tanggal 2. Kenapa sekarang sudah tanggal 2? Nah, karena kalau pergantian tanggal hijriah itu ada di maghrib. Ada di maghrib, ya. Nah, saya mengingatkan, ya, kita perbanyak amal soleh di awal 10 hari Zulhijjah, ya. Karena kata Nabi SAW, ada malam yang mulia yaitu malam Lailatul Qadar, ya. Itu di mana? Kalau malam Lailatul Qadar di bulan apa? Terakhir Ramadan. Nah, 10 akhir Ramadan. Kemudian ada 10 hari. Nah, ya, jadi kalau ada pertanyaan, jadi Ustadz yang mana yang lebih mulia? Kita tidak bisa membandingkan karena kalau Sama-sama. bulan Ramadan itu malamnya, ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Nah, itu di malamnya, di Lailatul Qadar. Tapi kalau yang ini yang hari. Apa dalilnya, Ustaz? Dalilnya ada di Quran Al-Fajr. Wal fajr walayalin ashar wasyaf'i wal watr. Nah, itu dalilnya, ya. Wal laili idza yasr. Ya. Nah, itu dalilnya di awal surah Al-Fajr. Ada 10 hari yaitu di bulan Zulhijjah. Maka silakan kita perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang biasanya baca Qur'annya 1 halaman, kita tingkatkan jadi 1 juz, gitu misalkan, ya. Kenapa? Karena jika ada amalan yang dilakukan pada siang hari di 10 hari Zulhijjah itu lebih lebih baik, ya, daripada di hari-hari biasa. Seperti itu, ya. Nah, nanti mengingatkan, nanti 9 Zulhijjah kita disunahkan untuk apa? Berpuasa. Yang tidak boleh puasa siapa? Yang haid.
Yang tidak boleh puasa, Yang yang berhaji, yang haid, berhaji, yang gitu. Terus berhaji. yang siapa lagi? Yang sedang melaksanakan ibadah Haji, yang haji. berhaji. Ya, mudah-mudahan nanti Allah panggil kita ke rumahnya. Kita sama-sama Amin. berangkat, Ya ya kita Rabbal bertemu di Baitullah. Nanti kalau Alamin. ketemu kita tidak sama-sama di Baitullah ya, kita bikin halaqah di Amin. situ. Wah, seru kayaknya ya. Nanti Insyaallah. rihla Kapan, Kak? peserta sobat ngaji Kapan? Indonesian to Makkah. Wah, Kabulkanlah keren ya ya. Allah. Amin, Amin. amin ya. Allah. Nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah ya. Kalau Allah sudah kehendak, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita perbanyak doanya. Doanya, seriusnya, ikhtiarnya, nabungnya, gitu ya. Kalau kata Ustadz Adi itu tidak cukup dengan amin. Nabung. Jaringan kok yang normal ini. Gitu ya. Nah, itu kata Ustadz Adi ya. Alhamdulillah. Nah, terus kalau misalkan setelah sholat ya, setelah sholat, kemudian kita punya kesempatan banyak waktu ya, takbir ya, kita bertakbir ya. Takbirnya gimana Ustadz? Takbir biasa seperti seperti Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Nah, ya seperti itu. Nah, itu disunahkan di 10 hari awal Zulhijjah. Zulhijjah. Baik ya. Kita hari ini akan sama-sama belajar melanjutkan pembelajaran kita di surah Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah. Mumtaz. Ya, di Al-Ghasyiyah. Terakhir kita sampai ayat berapa? 9. Nah, Ayat sampai ayat 9. 9 ya. Ini Ustadznya nanya atau memang nggak tahu ya? Itu hanya ngetes ya. Nah, hanya ngetes. Sebenarnya sebenarnya tahu nggak Ustadznya? Nah, sebenarnya nggak Tahu tahu juga. sih. Gitu. Baik, sampai ayat berapa? Sampai ayat 9 ya. Nah, nanti kita akan lanjutkan ke ayat berikutnya. Allahu alam sampai berapa ayat secukupnya nanti kita sisakan waktu untuk barangkali ada kesempatan teman-teman yang beruntung hari ini ya yang bisa untuk talaki ya. Sebenarnya nggak beruntung-beruntung sekali ya. Nah, karena talakinya baru sama Salman saja ya seperti itu. Nanti yang beruntung itu talakinya sama siapa? Sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, sama Rasulullah. Senang nggak kalau kita talakinya nanti depan Rasulullah? Senang. Senang ya. Ya, nanti Mudah-mudahan. dipanggil sama Rasulullah. Salman, Salman, kesini Salman. Gitu ya. Nanti bacain ayat Al-Quran yang sering dibacakan ketika mengajar. Nanti baju. Al-ataka hadithul ghasyiyah. Nah, itu ya. InsyaAllah. Baik, sampai ayat 9 kita mulai dari ta'awudz ya. Kita ulang dulu. Kita murojaah seperti biasa. Baru nanti kita tambah ayatnya. Ya. Baru kita tambah ayatnya. Ikutin ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Naam. Saya ingatkan huruf jim itu tidak boleh apa? Tidak boleh hams. Dia sifatnya adalah jahar. Ya, tidak boleh hams. Contohnya gimana Ustadz? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mirrajim. Nah, ya itu enggak boleh. Kenapa? Karena sifatnya adalah hamas. Ya, hams itu pakai huruf H besar ya. Hams. Bukan pakai H. Jadi bukan hams tapi hams. Sekali lagi, perhatikan, dengarkan, kemudian ikuti ya semampunya. Diusahakan betul-betul persis nih. Gimana nih Ustaz Salman tadi ya bacanya? Nah, gitu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Betul, tidak boleh pecah, cuman jangan juga sampai menjadi huruf
C. Ya. Ya, jangan jadi huruf ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan rajim. Tanya Nah, satu. nah, tapi betul-betul huruf apa? Huruf jim atau huruf J. Kalau bahasa Indonesianya huruf J. Ya. Baik, sekali lagi. Ya, yang benar ya. Nanti kalau kita biasakan mengucapkan dengan fasih, nah nanti kalau belajar bahasa Arabnya enak. Nah, gitu ya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Naam. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن Yang di rumah yang sedang tidak buka mikrofonnya boleh diikutin ya, enggak apa-apa. Enggak dibuka juga mikrofonnya, cuman diusahakan diikutin ya, walaupun bacanya dalam hati. Nah, gitu ya. Kok Ustadz tahu Ustadz, saya tadi nggak baca Ustadz. Nah, ketahuan ya tuh, kelihatan tuh. Udah ya. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية Hal أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة وجوه يومئذ خاشعة bukan khosyah ya, tapi khosyah. Ulangi ya. Wujuhun yawmaidhin khashi'ah. وجوه يومئذ خاشعة Amilatun nasibah. عاملة ناصبة Tasla naran hamiyah. تسقى نارا حامية Tusqa min ainin aniyah. تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. ليس لهم طعام إلا من La yusminu Tidak dia bagus sinyal ini. ju'. Keluar dulu. لا Wujuhun yawmaidhin na'imah. وجوه يومئذ ناعمة Lisa'yiha radiyah. لسعيها راضية Berarti kemarin terakhir sampai ayat 9 ya? Iya. Betul? Nah. Kita lanjut berarti ayat 10 sekarang. Baik, kita baca dulu ya, semuanya diikutin. Fi jannatin 'aliyah.
jannatin aliyah. Aliyah. Ini suara saya putus-putus enggak? Iya. Nah ya, ini ada suara ibu siapa tadi yang kedengaran delay. Nah coba boleh di logout dulu, kemudian masuk kembali. Barangkali nanti sudah benar ya, biar nanti nggak ketinggalan suaranya di akhir gitu ya, supaya bareng seperti itu. Ikhtiarnya boleh dikeluarin dulu Zoom-nya, kemudian di loginin lagi ke link yang tadi. Seperti itu ya. Nih, sekali lagi kita ulang. Fi jannatin aliyah. Fi jannatin Aliyah. aliyah. Nah, kita bahas ya. Baik. Saya pengen bahas dari sini dulu. Ya, dari mana Ustaz? Belum ketunjuk Ustaz. Nah, dari mana? Kira-kira dari mana? Ayat 10. Ya, saya pengen bahas ini dulu ini. Ah, ini apa ini? Wakaf. Nah, ya. Baik. Nah, wakaf itu ada berapa? Ada Ada 5. pernah dengar? Ada yang pernah dengar jenis-jenis wakaf? Ada 6. Alif, Kof, Kaf, Ada berapa? Wakaf lazim. yang titik 3. Kam. Berapa? Kam wakaf. 6. Wakaf fil Quran Karim. 5. Ada berapa? 5. Ada 6. Ada 6. Ada 6, ada 5, ada 8, ada berapa yang benar? 5. Yang Ya. umum 6. Ada yang namanya wakaf itu, ada yang namanya wakaf secara umum. Damul Yang wakaf. pertama ada yang namanya wakaf ikhtiyari. Wakaf apa? Nah, ikhtiyari. Wah, tulisannya bagus Ustaz, nggak kebaca. Nah, enggak apa-apa ya, sengaja. Biar langsung datang ke resepnya. Ke apotekernya. Biasanya kan. Dua. Apa yang kedua? Setelah ikhtiyari, ada yang namanya ikhtibari. Ikhtibari. Oke. Yang ketiga, Pak Ustadz. Yang ketiga ada yang namanya Idtirari. Ustaz, mau jangan timpa-timpa, nggak jelas. Yang keempat ada yang namanya intizori. Yo, siapa yang hafal? Tiari. Ustaz, gimana cara bacanya Ustaz? Itu susah Ustaz. Sengaja ya. Sengaja biar susah bacanya. Ikhtibari, intizoni. Mumtaz. Nah, itu tadi ya. Yang pertama ada ikhtiyari, kemudian ada ikhtibari, yang ketiga ada iltirori, yang keempat ada intizori. Ya. Nih, kita nanti bahas wakaf nih 5 jam sendiri nanti. Siap? Insya Allah. Nah, Ulang silakan Ustaz, ya. udah Ibu-ibu mati siap, hati kita boleh. Ustaz diulang. Saya cuma sampai setengah Ustaz 10 diulang. nanti ya. Ustaz diulang, mati HP kita mati tadi. Oke. Coba saya buka halamannya dulu ya. Nah, biar. Nah, jelas? Jelas. Nah, oke ya, aman ya. Aman, Ustaz. Belum. Ini rahasia antara kita ya. Allah yang tahu. Belum Satu. kelihatan. Afwan, jangan warna merah ya. Warna merah serem warna merah ya. Dari tulisannya. Putih Ustaz. Oh, warna putih, siap. Sesuai request. Satu. Nih. Ada yang namanya wakaf. Yang pertama dibagi menjadi 4. Ya, menjadi 4. Nih. Yang pertama ada namanya
Ikhtiyari. Tuh. Nah, memang segini ya. Bagusnya tuh juga segini. Nggak bisa dibagusin lagi ya. Udah terlihat jelas. Keren, Nah, Ustaz. jadi harus dimaklumi ya. Afwan. Iya. Yang kedua, ada yang namanya ikh. Sama-sama ikh. Tapi bedanya di akhirnya. Ikh, ti, Dari bari. Kalau yang tadi yari, kalau ini bari. Ya. Enakan pakai huruf Arab parahnya, Ustaz. Nah, kan enggak apa-apa, kita Latin saja ya supaya mudah. Nanti yang versi Arabnya insya Yang ketiga ada yang namanya id pakai huruf dod. Id. Nah, kalau Latinnya gimana huruf dod ya? Gini, id, di, ro, ri. oh pakai D ya. Oh. Betul, id menggunakan huruf dod. Ada yang gabung kelas makharijul huruf? Ada Ada Ustaz. Makhraj huruf dod ada di mana? Di sisi gerak. lidah. Betul. Sisi lidah Makhraj kiri huruf kanan. dod Sisi ada di lidah. sisi lidah. Kiri Betul. kanan. Betul. Oke, sudah 3 ya. Yang keempat. Terus Nah, yang keempat apa namanya? Intisari. Intizar. Menggunakan huruf dho. In, Intisari. di, de, Oh inti ya. dori. Menggunakan huruf dho. Ah, menggunakan huruf dho. Intizari. Nah, ini apa saja Ustadz? Mau dibahas nggak? Mau atuh. Masih. Mau, Ustaz. Oke, mau ya. Nah, nanti kalau sudah dibahas, jangan sampai lupa. Boleh nggak lupa? Boleh, tapi nanti di murojaah lagi ya. Nah, nanti nontonnya di mana? Nontonnya di YouTube Sobat Ngaji ya. Nah, nanti silakan like, jangan di komen, di subscribe, di share, nah, gitu ya. Nah, baik. Yang pertama ada yang namanya ikhtiari. Nah, ini yang kita sekarang tahu ya. Misalkan kalau ada yang namanya huruf lam, biasanya itu wakofnya ndak boleh. Betul nggak? Jangan berhenti, lanjutkan lebih baik, misalkan seperti itu ya. Ada huruf qaf sama lam. Nah, biasanya itu penjelasannya lebih baik berhenti daripada lanjut. Nah, seperti itu ya. Nah, itu namanya ikhtiari. Maksudnya gimana, Ustadz? Ikhtiari itu adalah bagaimana usaha kita mencari di mana tempat kita ingin wakaf. Nih, ya, di mana tempat kita ingin wakaf. Misalkan di sini ada huruf lam. Nah, di sini lam, di sini lam. Nah, di sini qaf. Nah, misalkannya tanda wakafnya di sini. Nah, itu ikhtiar kita. Oh, saya nanti nggak mau berhenti di sini, nggak mau berhenti di sini, mau langsung di sini saja lanjutnya, misalnya. Nah, itu ikhtiari. Dan termasuk para ulama kita yang membuat tanda ini itu mengamalkan wakaf ikhtiari tadi. Jadi para ulama kita sudah merumuskan nanti di sini kasih tanda wakaf aja, yang wakafnya lam, supaya nanti kalau Salman baca, Salman jangan berhenti di sini, misalnya seperti itu. Ya, jangan berhenti di sini atau lanjut saja. Nah, paham ya? Jadi itu wakaf yang dibantu karena usaha seseorang untuk mencari di mana dia pengen wakaf. Misalkan ada ayat yang satu wakafnya itu 3 baris, kita nggak nyampe nafasnya, dipaksain gimana juga nggak nyampe misalkan. Maka kita cari di mana nih kira-kira saya berhenti ya, yang maknanya sesuai, yang artinya pas, yang tidak tersambung maknanya, ya, maksudnya tidak tersambung adalah kita berhenti di sini ternyata belum beres, nah seperti itu ya. Nah, itu kita berhenti di sana, tapi nggak ada tanda yang seperti ini, misalkan. Nih, nggak ada tanda lam, qaf lam, kemudian apalagi tandanya biasanya. Ya, sod, apalagi. Sod lam mim. Mim, gitu ya, nggak ada tanda-tanda yang dobet seperti itu. Nah, maka kita merumuskan, oh ternyata Jim. kalau saya berhenti di sini, artinya pas, selesai ternyata misalkan. Misalkan gini, ya ayyuhalladzina amanu, pas nggak itu?
pas. Jadi tidak ini tidak apa tidak buka apa tidak memerlukan kata setelahnya. Kita berarti di sana Tidak juga jelas. memotong Oh, arti. ternyata ketika ayatnya bunyi ya ayyuhalladzina amanu, ternyata di situ Allah sedang memanggil orang-orang beriman. Tapi kalau misalkan saya berhentinya ya Iman. ayyuhalladzin. Nah, itu nanti artinya nggak jelas, maka dilarang berhenti di sana. Orang-orang Makanya sana. para ulama merumuskan kalau mau berhenti di sini saja nih yang sudah kita kasih tanda biar artinya pas, biar maknanya nggak rusak seperti itu ya. Nah, oke. Secara singkat saja ya. Nanti kalau terlalu panjang nanti nggak beres tentang wakaf saja. Nah, itu yang sekarang kita pelajari ya, yang sekarang kita pelajari. Oh, di sini ada tanda ini kita berhenti. Oh, di sini tanda ini. Itu awalnya para ulama menerapkan wakaf yang ini ikhtiari. Kemudian ikhtibari ini ketika ujian. Misalkan di sini ada ibu, misalkan ibu siapa nih? Misalkan ada ini ada Umum Mujahid nih ya. Udah lama saya tidak nyebutnya. Ada Umum Mujahid misalkan. Umum Mujahid misalkan. Lanjutkan ayat berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman kana minkum. Nah, saya itu wakaf. Ternyata kalau saya wakafnya di minkum itu artinya nggak pas. Maka kata para ulama dia boleh wakaf di sana. Kenapa? Karena sedang namanya uji Uzur. ujian, bukan uzur. Ujian ya. Kalau Ujian. ikhtibar itu namanya ujian. Ma makna ikhtibar? Ujian. Ujian. Ya, ikhtibar. Jadi kalau misalkan di sekolah-sekolah tuh ikhtibar ula. Ya, ikhtibar ujian pertama. Nah, itu. Jadi kita boleh misalkan kayak di mana di tahfiz-tahfiz Indonesia, hafiz-hafiz Indonesia ya. Kemudian di acara-acara di luar negeri kan, lanjutkan ayat berikut. Nah, dia bacanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba sampai sana saja ya, tidak dilanjutkan. Nah, dia boleh berhenti di sana karena apa? Karena tadi tujuannya pengen ujian. Kemudian ada yang namanya ittirori. Nah, ini ittirori. Ittirori ini yang sering sekali kita lakukan. Ya. Apa ittirori itu, Ustadz? Kepepet. Apa? Kepepet. Nafas tidak sampai. Kepepet. Bahasa Indonesianya kepepet apa ya? What is the meaning kepepet? Nafas tidak sampai jadi berhenti di situ. Apa? Terpaksa. Nah, ya terpaksa ya. Oh, gitu ya. Darurat. Betul, terpaksa. Misalkan gimana? Salman lagi imam. Ghairil maghdubi alaihi. Nah, gitu ya. Biasanya tuh kalau lagi imam tuh suka gitu ya. Atau misalkan lagi baca Quran, tiba-tiba mau bersin. Nah, susah ya nahan bersinnya. Nah, misalkan seperti itu. Atau tiba-tiba batuk seperti itu. Atau tiba-tiba lupa, misalkan lagi murojaah lupa. Nah, itu berhenti dimanapun boleh. Karena tadi terpaksa. Ya, terpaksa karena lupa. Terpaksa karena ada sesuatu hal yang menyebabkan berhenti. Itu namanya ittirari. Termasuk kita misalkan lagi baca ayat. Ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul. Habis dan apa sampai sana misalkan ya. Itu boleh kita berhenti. Ya, walaupun tidak ada tanda lam alif, tidak ada tanda qaf, tidak ada tanda apa Terus lagi? harus diulang ya Sod. Ustaz? Nah, Harus diulang sabar, kalau gitu. sabar, sebentar ya. Ini kita bahas wakaf dulu. Oh iya. Nah, kemudian yang keempat ada yang namanya intizori. Intizori ini nanti kalau kita sudah belajar yang namanya riwayat qiraat, ya. Nah, kita nanti boleh berhenti. Contoh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Malik. Maliki Yaumiddin. Kenapa? Karena kita pengen menunggu untuk apa? Kita mengulang bacaan dengan riwayat yang lain. Paham? Paham nggak? Nah, Belum kalau Pak nggak paham Ustaz, nggak belum apa-apa ya. paham. Kalau Ulang kata dulu Pak Ustaz Ustaz. itu kalau belum paham nggak apa-apa, Intizori ini dibengongin yang dulu belum. ya. Nah, dibengongin dulu. Intizori ini yang belum Ustaz. Nah,
ya. Nah, intizar ini maksudnya contoh gini. Ini. Di dalam satu bacaan ada dua riwayat misalkan. Sabbihisma rabbikal a'la. Misalkan. Oh, ternyata di sana tandanya tidak boleh berhenti. Ya, walaupun dia adalah ayat, awal ayat misalkan. Dia tidak boleh berhenti misalkan. Ya. Atau misalkan di ayat ini saja. Yang gini. Walladzina yu'minuna bima bukan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Oh, ternyata di sana sebenarnya tidak boleh berhenti. Kita berhenti. Kenapa? Karena kita pengen ngulang dengan riwayat yang lain. Nah, tadi yang kita ucapkan shalah. Nah, riwayat yang kedua, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Kemudian riwayat lain, kita berhenti. Boleh. Ya, di kata yang tidak pas pun boleh. Nah, ini ya. Nah, kemudian pertanyaannya, di mana mubtada'nya jadinya. Di mana ibtida'nya? Di mana mulainya? Nah, itu akan kita pelajari di lain kesempatan. Tapi yang sekarang yang sedang kita gunakan di mushaf-mushaf itu ya, dasarnya adalah waqaf Dari. ikhtiyari. Tuh sampai coret-coret ya. Saking semangatnya ya malam ini. Itu ya ikhtiyari. Jadi jangan ditanya nanti misalkan Ustadz di sini ada tanda ini. Kenapa kita berhenti kan tidak boleh berhenti. Nah, seperti ya. Kenapa? Karena itu ikhtiar kita. Kita memilih untuk berhenti di setiap akhir ayat dan itu adalah sunnah. Ya, karena dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan bahwa apa? Rasulullah setiap membaca Al-Qur'an, Al-Fatihah, satu ayat waqaf, satu ayat waqif. Ya. Satu ayat waqif. Ya, satu ayat berhenti, satu ayat berhenti. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berhenti. Ar-Rahmanir Rahim. Berhenti. Nah, sekarang kita mempraktekkan yang seperti itu aja. Setiap ayat kita waqafkan. Faham? Fahim tum? Insya Allah. Insya Allah. Bingung ya. Fahim. Apa ya? Nah, Apa? Yang penting kita sudah pernah dengar dulu istilah ada yang namanya ikhtiyari, ada yang namanya intizori, ada yang namanya iktirari, ada yang namanya ikhtibari, ya itu nanti. Ya, enggak apa-apa. Yang penting kita pernah masuk dulu. Nah, pernah masuk dulu ya. Nanti suatu saat akan indah pada waktunya. Ya, sudah. Baik, kita masuk ke ayatnya. Waqaf kita geserin dulu. Ya, jadi jangan nanti misalkan, Ustaz, kenapa boleh berhenti di sini kan ada tanda? Nah, itu nanti babnya ya. Jadi dimanapun saya berhenti, ikuti dulu. Ya, termasuk ini adalah bagian ikhtibari tadi, di mana kita sedang belajar. Baik. Fi ini mat apa fi? tabi'i. Tabi'i di dalam mushaf cetakan mushaf Indonesia ada berapa tanda? Ada berapa dhabitnya? Dhabit itu tanda ya. Dhad, ba, ta. Dhabit. Dua. Ada berapa? Dua. 3, 2. Ya, fathah, kasrah, dhamma. Kan gitu kan? Iya. Apabila ada fathah dia berarti lawannya harus alif. Kalau ada fathah berdiri berarti dia dibaca 2 Harokat. Kalau ada yang namanya alif maksuro atau alif bengkok dibaca 2 Harokat. harokat. Ustadz, kalau nanti kita ketemu mushaf yang nggak ada alif bengkoknya, tapi di mushaf lain itu dibaca panjang, gimana Ustadz? Ya udah ikuti saja yang apa? Yang banyak dipakai orang. Contoh misalkan, idhhab ila fir'auna innahu tagha. Biasanya itu ada alif berdiri, ada ya bengkoknya. Nah, nanti jangan sampai misalkan ya bengkoknya alif bengkoknya nggak ada atau alifnya nggak berdiri, tapi kita baca pendek. Nah, enggak, ya. Jangan, tapi kita baca sesuai dengan yang apa diriwayatkan. Baik, di matobi'i ya, nanti sisanya silakan dicari lagi. Dan yang sudah belajar pasti tahu tuh ya.
Kemudian jan mat apa namanya? Mat Guna jadinya. Apa musadada. hukumnya? Musadada. Guna musaddadah. Apa saja huruf guna? Nun dan mim. Nun dan mim. Nun dan mim, bukan jin dan jun ya, tapi nun dan mim ya. Kenapa? Karena keluar dari al-haisun. Karena suara nun and mim ya Keluar dari haisun. kharaja fil khayshum ya, minal khayshum, keluar dari Rongga hidung. rongga hidung ya. Nah, silakan kalau ada yang bisa ucapin huruf nun bertasdid, hidungnya ditutup. Kalau ada suaranya saya kasih hadiah. Enggak bisa, Ustaz. Oh, enggak bisa ya, jadi enggak jadi hadiahnya ya. Nah, kenapa? Karena seperti itu Allah sudah berfirman ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, dan kami yang akan menjaga ayat Al-Qur'an ini. Bahkan sampai satu huruf pun seorang tidak bisa sembarangan mengucapkannya. Ya, ucapin misalkan eh, huruf sin. Ya, ucapin huruf sin, tapi lidahnya tempelin ke ujung gigi seri atas misalkan. Bisa nggak? Coba tempelin nih ke gigi seri atas. Nggak Ya. bisa, Ustaz. Ucapin sin. Jadi Ustaz ya Ustaz. Nah, tidak bisa ya. Nggak bisa karena segala sesuatu yang Allah ciptakan kalau ada kadarnya sudah tidak bisa dirubah. Ya, termasuk huruf Ya. hijaiyah. Ya. Nah, fi jannatin fi jannatin na'im. Afwan. Fi jannatin ali. Kenapa saya baca jelas kasratainnya? Nah, dia bertemu dengan ain, dia izhar. Kalau tanwin bertemu dengan huruf, Karena setelahnya ada huruf ain. bentar. Kalau tanwin setelahnya ada huruf ta, hukumnya apa? Ikhfa. Kalau ada tanwin setelahnya tanwin, apa bacanya? Bukan, bukan ya, bukan. Kalau ada tanwin setelahnya ada hamzah wasol, gimana bacanya? Tiko yang sakinain. Jadi tidak. Nah, ya, bacanya di nun. Koya. Ya, dia menjadi nun yang kecil biasanya itu. Di dalam Al-Quran tuh ada biasanya ada alif di bawahnya nun kecil. Nah, ya itu namanya nun Koya. oh ya. Contohnya di mana? Contohnya kalau misalkan kita baca Quran surah Al-Lahab, Al-Ikhlas, ya. Qul huwallahu ahadun illahus samad. Seperti itu. Ya. Nah, ini bukan bertemu dengan hamzah, bukan juga bertemu dengan alif, tapi bertemu dengan huruf Ain. Maka ketika tanwin bertemu dengan ain, hukumnya jelas. Apanya yang jelas? Suara nunnya yang jelas. Ya. Jadi suara nun yang ada di tanwin ini dia jelas. Fi jannatin. Seperti itu. Fahim tum? Fahimna. Mumtaz. Aliyah. Nah, ini mat tabi'i ya, mat tabi'i. Huruf ain di mana makhrajnya? Tenggorokan tengah. Tenggorokan bawah. Tenggorokan tengah. Tenggorokan tengah. Inilah ya. Ya, Imam Jazari rahimahullah taala di dalam Manzumatul Muqaddimah fi ma yajibu ala qari'il Qur'ani ay ya'lama lil Imam Muhammad Ali bin Abi Yusuf bin Asy-Syafi'i rahimahullah taala menyampaikan gimana? Di tenggorokan liwaslihi fa'ainun ha'u. Nah, ya. Di tengah tenggorokan itu ada huruf yang namanya huruf ain.
Ain, Dan ha. gitu ya. Ain dan ha. Nah, nanti kalau teman-teman penasaran belajarnya di mana Ustadz? Belajarnya di rumah. Sobat ngaji. Ya di rumah belajarnya. Nah, tapi setelah di rumah masuk ke Zoom, bergabung di kelas sobat ngaji. Ya, ada kelas makhrajnya, ada kelas makhrajnya ya. Baik, lanjut. Aliyah. Kenapa saya baca ha? Karena dia Karena Karena ini ada marbutoh di titiknya. akhir kalimat. waktu dibacanya Tak jadi marbutoh diwakafkan pada akhir Tuh. kalimat. Kalau ada tak marbutoh, dia wakof setelahnya, maka dia berubah menjadi ha. Ya, tidak lagi dibaca at, tapi dibaca ah. Ya, dibaca huruf huruf ha. Baik, kita lanjut ayat 11. Ikutin. La tasma'u fiha laghiyah. Silakan. La Fiha laghiyah. Baik, ini kenapa ada tasydidnya? Karena huruf sebelumnya domatain. Karena Lam jadi idgham. karena sebelumnya ada Ada tanwin. tanwin. Jadi Aksara para ulama kemudian berpikir tuh, nanti kalau ada yang baca wasol, kira-kira dia bingung nggak ya ini dibaca apa? Akhirnya para ulama menambahkanlah tasydid di sini. Jadi kalau dia lihat ayat ini, oh harus cepat-cepat langsung dimasukin. Jadi gimana masukinnya? Fi jannatin aliyah. Tuh. Aliyatillah. Nah, fi jannatin aliyatin ya, jadi langsung masuk ke huruf lam. Tasma'u fiha fi mat apa? Tabi'i. Tabi'i. Ha mat apa? Kalau mat tabi'i bertemu mat tabi'i hukumnya Tampik ya. Apa? Apa ya? Harfi. Harfi. kalau mat tabi'i bertemu dengan mat tabi'i hukumnya dibaca dua harakat dua ha. Jadi apa hukumnya Ustaz? Yaitu dibaca dua harokat, dibaca dua harokat, ya. Jangan di kemana-manain ya, tetap dibaca dua harokat, ya. Jadi jangan la tasma'u fiha. Kenapa hanya panjang? Digabung Ustaz sekalian. Nah, enggak boleh ya. Kalau mat tabi'i ya mat tabi'i dulu baca dua harakat. Kemudian walaupun di depannya satu huruf lagi mat tabi'i ya mat tabi'i. Seperti itu ya. Allah taala a'lam bishawab. Ya lanjut. Laghiyah. La mat apa? Tabi'i. Tabi'i. Laghiyah. Nah, ini ya. Saya kasih tahu rahasia nih ya, rahasia saja. Ternyata huruf ghain ini adalah huruf isti'la. Isti'la itu huruf apa? Huruf yang tebal. Ya. Wa baina rikhwin wisyadidil umar wa sab'u ulwin. Ada 7 huruf yang dibaca dia tebal. Apa saja? Khus, so, dal, tin, il. Ada 7 huruf. Salah satunya adalah huruf ghain. Nah, tapi, nah ini tapinya nih. Ini harus dicatat nih tapinya nih ya. Ini yang penting nih. Tapi ketika ghain yang salah satu huruf yang dibaca tebal seharusnya, ketika dia berharokat kasroh, maka dia dibaca tipis, ya. Dibaca tipis. Gimana Ustaz? La tasma'u fiha laghiyah. Lah cepet ya. Jadi tidak usah la tasma'u fiha laghiyah. Enggak. Bukan Ya, orang. tidak usah seperti itu. Tapi dibaca tipis saja. Seperti itu. Baik. Satu lagi ya. Karena di sini pas nih ada waqaf mutlak. Disebut mutlak.
Fiha ainun jariyah. Silakan. Fiha ainun jari Jariyah. jari Sekali lagi. ainun jariyah. Fiha ainun jariyah. Oh iya, Ifa ya. Fiha ainun jariyah jariyah. ainun jariyah. Oke. Ro-nya tidak ada bertasdid ya, jadi jangan jariyah. Tapi ja-nya jangan panjang. Jariyah. Lagi. Jariyah. Fiha ainun jariyah. Silakan. Fiha ainun Ainun jariyah. Jariyah. Mas, fiha ini sama ya, dua-duanya matobi. Ainun. Kalau ada ya sukun sebelumnya fathah dibaca Huruf Baca Iya, huruf lin, lin. hapulin. Ila ai fiha ai. Jangan sampai dibacanya fiha ai ai ai. Seperti itu ya. Itu berarti ada tasydid. Berikutnya jariyah. Ja mata apa? Jam apa biain? Ro-nya dibaca tebal atau tipis? Tipis. Tipis. Apa dibaca Dia tipis? berharokat kasroh. Kasroh. Karena harakatnya kasroh. Ainun itu Sampai Ifa ya ayat Pak ke Ustadz. 12. Ya gimana? Ainunnya Ifa ya Ainun. Betul. Ainun. Ini ada tanwin bertemu dengan huruf jim. Kalau ada tanwin bertemu dengan huruf jim, dia dibaca ikhfa. Ikhfa apa Ustaz? Hakiki atau syafi'i jadi syafawi. Tom idgham dan ikhfa Ifa hakiki. hakiki. Ifa Autsad. Ausat. Betul ya. Baik, coba ikutin ya. Saya baca dari ayat 9, ayat 10, 11, 12. Tapi dengan waqaf per ayat ya. Nanti setelah saya baca baru diulangi. Fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha 'ainun jariyah. Silakan. jannatin aliyah Nah, mumtaz ya. Nah, kita hari ini 3 huruf. 3 apa? 3 ayat ya. Nah, nanti yang laki silakan dari ayat pertama ya, dari ayat pertama nih. Lumayan ya, berarti nanti yang dapat sesi talaki. Nah, ini jangan angkat tangan dulu ya. Soalnya sesi talakinya belum. Diturunin dulu. Diturunin dulu. Ya, diturunin dulu. Nah, nanti diberikan kesempatan untuk yang bertanya dulu. Nah, nanti berarti yang angkat tangan itu berarti mau bertanya. Ya, baik. Silakan yang mau berquestion, ahlan, wasahlan. Tafadhol. Yang mau bertanya dipersilakan. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau nanya tentang tanda yang yang sajadah ya. Sajadah ya. Kalau misalkan dalam kita bertilawah dalam satu lembar itu ada 2 ya. Apa setiap kita selesai membaca itu kita harus sujud 2 kali apa satu aja? Baik. Ustadz, di dalam satu lembar, atau jangan satu lembar deh, satu halaman misalnya ya. Di dalam satu halaman. Satu halaman itu yang mana? Satu kaca biasanya disebut tuh. Nah, satu kaca. Apabila di dalam satu kaca itu ada 2 ayat. Nih,
Ada apa? Dua ayat yang ayatnya memiliki sujud. Nah, bentar nih ada yang bocor ya suaranya. Ada dua misalkan. Contohnya di surat apa? Itu satu. Apa yang satu halaman ada dua kali sujud? Surat Iya, satu semua, Ustaz. Tidak ada yang satu halaman kayaknya yang dua. Satu halaman ada dua Ayat. Taruhlah ada ya. Taruhlah ada misalkan. Nah, kemudian gimana Ustadz caranya? Apakah kita dua-duanya sujud atau tidak? Dua-duanya sujud boleh. Ya. Salah satunya saja boleh. Ya. Tidak sujud boleh. Ya, seperti itu. Nah, Ustadz kok bilang boleh, Ustadz nggak sujud, kan ada ininya, ada tandanya harus sujud di sana. Iya, betul harus sujud di sana. Bagi orang-orang yang mengikuti mazhab salah satu ulama. Tapi ada juga misalkan terlalu jauh dah. Misalkan bicara tentang mazhabnya. Misalkan seperti ini. Kita lagi merojaah, ternyata ada ayat yang sujud sajadah. Kita lagi di lapangan, misalkan lapangan olahraga atau lapangan bola atau di tempat berlari, misalkan seperti itu. Kita lagi baca misalkan sambil jalan. Wa qatarib. Apakah kita sujud di sana? Tidak. Nah, ya, pasti tempatnya harus bersih, tempatnya harus pas, dan kita betul-betul niat pengen membacakan surat itu, ya. Nah, betul-betul kita pengen bacakan surat itu, maka kita disunahkan untuk sujud di tilawah. Misalkan di Quran surah Sajadahnya tuh. Surah Sajadah tuh ya, di ayat-ayat pertengahan sebelah kiri tuh ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukiru biha kharru sujjadan wasabbahu bihamdi rabbihim la yastakbirun. Itu perintahnya sunnahnya kita harus sujud di sana. Tapi kenapa Ustadz enggak sujud Ustadz? Nah, boleh tidak sujud. Kita tapi mengucapkan apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhanallah, Walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallah Akbar. seperti itu ya. Allah taala alam bisawab. Satu kali aja ya Pak Ustadz. Nah, jadi satu kali atau dua kali bebas. Tapi yang lebih afdol setiap ada ayat sajadah yang ayatnya berbeda, lakukan sujud. Tapi kalau misalkan kita lagi halaqah misalkan, ulangi ayat wa qatarib misalkan. Nah, kalau sudah sekali sujud, sudah itu perwakilan kalau ayatnya yang sama seperti itu. Allahu a'lam. Berarti Ustadz termasuk kalau kita misalnya menghafal terus diulang-ulang kan jadi satu kali aja sujud baru setelah itu. Betul, jadi satu kali saja untuk sujud yang pertama itu. Nah, itu untuk kita menyatakan, nah, itu ya, menyatakan bahwa ayat ini akan kita ulang dan kita sudah masuk ke ayat sajadah, kita sudah sujud di sana. Nah, tapi ayat yang kita ulang terus sudah. Sujud yang pertama tadi itu mewakili ayat-ayat sajadah yang setelahnya. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Maaf satu lagi. Ini kalau misalnya kita lagi murojaahnya di atas kasur ya, terus kita baca ayat sajadah itu ada yang harus sujud sajadahnya. Apa kita harus ke bawah apa di atas kasur boleh nggak sujudnya itu? Apa emang harus ke bawah? Oke, pertama tempatnya harus bersih daripada najis. Ya, misalkan kasur kita bersih, ya sudah, itu berarti tempatnya sudah suci. Yang kedua syaratnya harus kalau sujud itu benar, ada berapa titik yang harus menyentuh? 3. Nah, nanti dilihat ya. Telapak tangan, ada kaki, ada hidung, ya, ada apa lagi seperti itu. Nah, itu harus terpenuhi syaratnya. Kalau terpenuhi syaratnya, ahlan, boleh saja di atas kasur. Dan Seperti menghadap itu. ke kiblat ya Ustadz begitu. Menghadap ke kiblat atau boleh kemana-mana Ustadz? Pertanyaannya, kita sujud emang ngadap kemana selain ke kiblat?
Ya. Ustadz kemana Ustadz? Aduh, yang penting sujud aja Ustadz, boleh nggak? Nah, jangan. Tapi kita hadapkan sujud kita Allah. kepada Allah. Salah satunya dengan menghadap kepada Ka'bah, kepada kiblat. Ya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi pertanyaannya? Ada satu Ustaz. Boleh. Ini pernah saya tanyakan kemarin, cuma saya berdua jadi lupa. Kaidah wakaf yang intidhari itu Bersukun kurang jelas tadi Ustaz. Ini yang mana yang bertanya ini? Ibu mana ini yang bertanya? Siapa yang nyala nunya? Kaidah wakaf yang tadi itu Ustaz, wakaf intidhari itu kurang jelas Ustaz, coba diulang dikit juga. Oke, wakaf intizari Ustadz, kurang jelas Ustadz. Yang nomor 4 itu. Ini ya, intizari ya. Iya. Nah, intizari itu wakafnya untuk apa fungsinya Ustadz? Kita boleh berhenti, kita boleh wakaf ketika kita sedang ingin membacakan dalam satu bacaan itu dua versi riwayat bacaan qiraat. Ya. Dua riwayat bacaan qiraat. Iya, Oh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik. Satu. Kita berhenti di sana. Kan enggak boleh ya berhenti di sana kan? Boleh nggak? Nah, tapi kita berhenti di sana. Kenapa? Kita ingin menunjukkan bahwa di kata Malik itu punya beberapa cara baca. Nah, wakofnya berhentinya kita di situ namanya wakof intizori. Terserah tandanya nanti ada atau enggak. Tapi kalau kita berhenti di sana dibilang wakof intizori. Seperti itu. Ya Allah alam biswab. Kan banyak tuh cara bacanya. Jaringan enggak kedengeran. Ya, gimana? Ustadz mau tanya Ustadz, Ya, boleh. kalau di surat Al-Kahfi ayat 17 Ustadz ya, kalau kita mau berwakaf di kata minhu itu bacanya gimana ya Ustadz? Gimana? Surat Al-Kahfi ayat 17. Kita mau berwakaf di kata minhu. Itu bacanya gimana ya? Sama seperti kita membaca kata anhu. Pernah dengar kata anhu? Cek. Ini suaranya ada? Ada Ustaz. Nah, tadi pertanyaannya adalah, Ustadz, kalau kita berhenti di kata minhu ya? Betul? Siapa tadi yang nanya? Oke, kalau enggak ada, ya sudah ya. Saya jawab saja. Kalau kita berhenti di kata yang tulisannya Jaringan enggak adalah normal ain. jaringan kita. Nah, kalau ada kata yang tulisannya nanti tulisannya. Kalau ini hu. Ini ya. Ain nun sukun hu. Kita wakof, berarti kan otomatis ha ini kita jadikan sukun, ya kan? Kita jadikan sukun, ya, kita jadikan Sukun. kita jadikan sukun. Ya, kita jadikan sukun. Gila. Jadi gimana cara bacanya? Nunnya masukin hidung, haknya keluarin dari Mulut. dari mulut. Dari mulut. Ya, dari mulut. Gimana caranya? Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan nanti ada yang bunyinya minhu, ya tinggal dibaca sama. Tinggal ainnya diganti mim saja. Yang ini kalau yang itu min. Nah, seperti itu ya. Allah Ta'ala alam bisawab. Ada lagi pertanyaannya? Ustadz, Afwan Ustadz. Ya. Dengan ibu siapa? Ummu Azam Ustadz. Nah, fadhal. Ya. Tadi untuk huruf ghain itu kan dia sifatnya itu
Isti'ala ya Ustadz, termasuk sifat asli ya. Ya. Nah, setahu saya kalau sifat asli itu kan sifatnya selalu mengikuti huruf tersebut apapun kondisinya. Nah, tadi kalau pas harokatnya kasroh dikatakan itu maksudnya itu ketika berharokat kasroh huruf isti'lanya ketebalannya berkurang atau memang menjadi tipis seperti istifal gitu Ustadz. Betul, Mumtaz. Bagus pertanyaannya ya. Ustadz, isti'ala kan itu adalah sifat yang selalu melekat. Itu sifat lazimah, Ustadz. Kenapa ketika dia berubah harokat saja, dia menjadi tipis? Betul. Bagus ya, soalnya bagus. Saya juga lupa tadi mengingatkan. Jadi huruf wain itu, dia awalnya memang dia huruf tebal. Ternyata ketika dia diberikan harokat kasroh, dia menjadi tipis. Maka mufakhamah menjadi nisbah. Apa? Menjadi nisbah. Maka disebut dengan tafkhim nisbi. Jadi tebalnya ketika dia berharokat kasroh hanya dinisbatkan saja. Hanya nempel nama sajalah gitu. Jadi numpang nama saja. Oh, huruf oin ternyata tebal. Tapi secara bacaan ketika dia kasroh dia menjadi Tipis. tipis. Nah, kalau sifat lazimah yang selalu melekat pada huruf dan dia selalu dibaca tebal kapanpun posisinya, mau dia kasrah, dhammah, fathah, sukun, ya dia tetap dibaca tebal. Hanya ada 4 hurufnya. Apa saja? Wasadu, dodun, ta'uzaun, mutbaqoh. Dan mereka 4 huruf tadi disebut dengan itbaqo. Dan mereka akan selalu dibaca tebal. Seperti itu. Contoh apa? Dhad misalkan. Dhad, dhi, Itu. bad. Dia selalu dibaca tebal. Tapi kalau huruf ghain ketika dia berharokat kasroh, dia dibaca tipis. Tapi tafkhimnya tetap ada. Ada, dia hanya dinisbatkan saja karena sifatnya yang tadi yang isti'la. Allahu a'lam bisawab. Ya, syukran Ustadz. Man. Ustaz, Terakhir, satu lagi ada nggak? satu Ustaz. Ya, boleh. Satu Yang terakhir ya pertanyaannya. mau tanya nih, apa nama waw tidak berharakat itu? Kalau waw berharakat sukun itu kan mat asli. Terus yang tidak ada harakatnya, waw apa namanya itu Ustaz? Wow yang tidak ada harokatnya, wow apa namanya Ustadz gitu ya? Ya, yang kan yang ada sukunnya itu mat asli, doma. Yang doma bertemu waw sukun. Kemudian yang waw yang tidak ada barisnya, tidak ada sukunnya, tidak ada tandanya maksud saya Ustaz. Ya. Itu wow waw apa namanya gitu ya? Itu namanya wow ziyadah. waw ziyadah. Nah, Ya, contohnya di mana? Contohnya di mana ya? Tidak. Ulaika. Nah, ada ya di ulaika ya? Iya betul betul betul. Di kata ulaika humul kafiruna haqqo. Itu ada Nah, di sini ada waw. Nah, ini wawnya apa namanya? Ada yang tahu? waw ziyadah. Ah, Wow, tiada. betul. Kenapa Ustadz wawnya dibuat di sana? Salah satunya yang pernah saya dapatkan dari guru kami adalah tandanya itu sebagai pemisah berarti. Pembeda. Pemisah. Jadi pemisah antara huruf hamzah dengan huruf lam. Nih, jadi dikasihlah waw di sini. Ya, seperti itu. Paham, Tum? Kenapa Jadi, harus misalnya ada pemisah, Ustaz? Allahu a'lam bishawab. Kenapa harus ada pemisah? Karena seperti itulah Al-Qur'an diturunkan dan dituliskan dan sampai kepada kita. Kenapa harus ada pemisah Ustadz? Supaya membedakan satu kata dengan kata lain. Nah, seperti itu ya. Contohnya gini. Saya tulis gini.
gimana ya? Kemarin tuh saya ngasih contoh gimana ya? Saya lupa lagi. Gini, santri ini bacanya gimana? Santri ini. Yang betul santri ini atau santri ini? Santri ini. Nah, kenapa kita bilang santri ini? Tidak ada Karena pemisahan. nggak ada spasi. Nah, tapi kalau saya tulisnya santri ini bacanya gimana? Santri ini. Santri ini. Tapi kalau yang atas tadi, ya Santri ini. santri ini. Kalau kita bacanya santri ini ya tidak ada salah. Kenapa? Karena tidak ada pemisah antara dua i ini tadi. Seperti itu. Itulah fungsinya diberikan waw ziyadah. Itu tentang persoalannya tentang rosam. Tentang penulisan Al-Quranul Karim. Afwan Ustaz, Boleh. pernah saya dengar Ustaz katanya ada wasiat ada di situ di ulaika karena untuk membedakan kata ulaika dengan ilaika. Karena Betul. dulu Itu belum ada, tidak ya, ada. betul. Itu salah satunya. Karena dulu belum ada harokat. Ya Ustaz. Betul. Kenapa di sana diberikan ulaika mumtaz ya? Jaid jidan. Ini sama ibu siapa tadi? Mujahid Ustaz. Mujahid ya. Mumtaz. Mu Mujahid. Salam kenal ya, Mu Mujahid ya. Ustaz. Baik. Ulaika dulu kan tulisannya kalau gundul kan gini ya. Gini betul ya? Maafan, ini salah terakhirnya. Konsistenkan cuma kurang dikit Ini lagi ya. nih kurang Betul pasukannya. nggak? Ini ya. Ini ada ya. Dulu kalau sebelum ada harokat, kira-kira ini dibaca apa? Ilaika. Nah, kita berpotensi membacanya ilaika, kita berpotensi membacanya ulaika. Nah, maka untuk menandakan ini dibacanya ilaika atau ulaika, para ulama menambahkan waw tadi. Kalau ada waw, berarti tandanya hamzanya berharokat apa? Doma. Dhamma. Ya. Tapi kalau wawnya kita hilangkan, ini sudah otomatis dibacanya apa? Ilaika. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada wawnya tadi. Di para ulama yang membacanya ilah. Nah, itu kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan bahasa bahasa Arab. Jadi kita tahu yang mana nih nanti dibaca ulaika, yang mana dibaca ilaika, karena mereka sama bentuknya sebelum ada namanya harokat. Itu salah satunya. Tapi apakah mengaruh kepada bacaan? Ya tidak mengaruh kepada bacaan, tapi mengaruh pada pada harokatnya seperti itu. Tidak berubah ya, tidak berubah. Tetap dibaca seperti itu. Cuman kita harus tentukan ini dibacanya nanti ulaika atau ilaika seperti itu. Allahu alam. Syukran sudah diingatin ya. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ada sudah ya, saya bilang tadi cuma satu ya. Baik. Silakan raise hand. Ini kebetulan adminnya, MC kita tadi sudah menyerahkan ke Ustadz Salman aja gitu ya tadi. Karena MC-nya percaya sama Ustadz seperti itu. Nah, jadi silakan saja gitu memilih tadi ya. Baik, silakan. Semuanya boleh angkat tangan. Bukan angkat tangan di ini ya, gini ya, tapi menggunakan fitur Zoom. Nanti saya akan pilih. Dan mohon maaf, misalkan nanti ada yang tidak terpilih ya, karena sekian banyak teman-teman di sini hadir, tuh sulit kalau harus semuanya ya, seperti itu. Tapi tidak apa-apa, kita hadir, kita tidak bisa talaki, yang penting kita tahu, oh tadi ketika ibu ini talaki, beliau dikoreksi ini. Nah, nanti kalau kita yang baca, hati-hati di sini, oh dulu pernah ada ibu ini, misalkan dibaca, bapak ini yang pernah dikoreksi, seperti itu ya. Jadi kita ambil semua hikmah yang ada di sekitar kita. Seperti itu. Baik. Suaranya sudah mulai habis. Yang ikhwan, kita mulai dari ikhwan. Kita mulai dari ikhwan ya. Ada nggak yang ikhwan ya?
Oh, ini ada Bapak Ahmad Hatta. Ya. Silakan Pak Ahmad Hatta. Dari ayat Betul. 1 Sampai hatta yang terakhir tadi kita bacakan. Ayat berapa? terakhir Ayat 11 ya. ayat 12. 12 ya. 11 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasiyah. Wujuhun yawma izin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma idzin na'imah. Lisa'yiha radiyah. Fi jannatin Nanya jangan panjang. ya. Fi jannatin Fi aniyah. fi jannatin aliyah. Mm-mm. La tasma'u fiha laghiyah. Mm-mm. Fiha ainun jariyah. Nah, mumtaz, barakallahu fiik. Nanti diistiqomahkan ya. Harus Baik. sering-sering diulang baca-bacaan Qur'annya supaya Ya. melekat nanti. Ya. Syukur Ustaz. Afwan. Barakallahu fikum. Terima kasih. Kita dari yang akhwat lagi. Nah, ini ada Ibu Suporoh. Ini Bapak atau Ibu ya? Sopuroh. Ada? Ibu, Pak. Oh, Ibu. Silakan Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma idzin na'imah. Lisa'yiha radiyah. Fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha 'ainun jariyah. Shadaqallahul adzim. Nah, barakallahu fiik. Ya, bagus. Mumtaz. Tinggal di istiqomahkan lagi ya. Sering-sering ikut-ikut halaqah-halaqah Quran supaya nanti bacaannya terus disimak Terima seperti kasih, itu ya. Ustaz. Baik. Yang ikhwan lagi ada nggak nih? Nih kita lihat nih. Ada Pak Aldi, Pak Aldi Jalil. Ya Ada? Ustaz, ada Ada? Ustaz, ada. Silakan. Fadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah.
عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها ulangi. لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية. Aywa, mumtaz ya. Barakallah fiik. Mudah-mudahan istiqomah ya, terus semangat belajar Insyaallah. Qur'annya. Ya Berikutnya Ustaz. dari akhwat. Ini ada Ummu Humairah. Masya Allah. Ada Ummu? Ada. Syukran. Ya, Ummul Mukminin. Aisyah. Oke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية يخفين فيها عين جارية عفوا Ustaz. Nah, barakallah fiik. Bagus ya, Ummu Humairah. Barakallah. Berikutnya dari Ikhwan. Ikhwan. Ini ada Pak Bobi Bogor. Ada? Pak Bobi Siapa Bogor Ustadz? ada? Ada Ustadz. Oh, ini Pak Bobi. Masya Allah. Iya Ustadz. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية. Nah, aywa, Sadaqallahu barakallah azim. fiik. Mumtaz ya. Istiqomah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk terus belajar Al-Quran ya. Alhamdulillah. Barakallah fikum untuk semua teman-teman yang sudah Ustaz. membacakan, sudah talaki. Mudah-mudahan tadi yang dibacakan istiqomah ya.
Nah, istiqomah maksudnya gimana Ustadz? Apakah istiqomah baca itu saja? Bukan. Maksudnya istiqomah dalam membaca Al-Quran dalam benarnya ya. Maksudnya matnya dibaca dua ya dua, dibaca panjang ya panjang. Jangan sampai yang pendek dipanjangkan, yang panjang pendekkan seperti itu ya. Nah, hati-hati seperti itu. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayahnya ya untuk kita semudah-mudahan mudah dalam mengucapkan huruf-huruf di dalam Al-Quran sehingga ketika kita membaca Al-Quran itu kita merasa nyaman ya kita merasa nyaman kemudian akhirnya kita bisa banyak membaca Al-Quran seperti itu. Afwan jiddan ya maaf sekali. Teman-teman yang sudah mengangkat tangan misalkan belum terpilih ya Afwan karena memang keterbatasan kami ya seperti itu mungkin barangkali di sini teman-teman yang penasaran sekali pengen talaki Ustadz sebenarnya Ustadz gitu saya sudah belajar kalau teori sudah misalkan dan saya pengen belajar Ustadz kemana Ustadz nah nggak usah jauh-jauh kemana. Nah, ke admin. Nah, nanti tanya ya, ada nggak kelas talaki? Nah, itu ada kelas talaki ya. Tapi sama Ustadz Salman nggak? Nah, insya Allah rezekinya sama Ustadz-Ustadz yang ada di Sobat Ngaji. Nah, salah satunya sama saya. Seperti itu ya, barangkali kita bisa sama-sama nanti belajar di sana. Ya, kita bisa sama-sama bertemu di sana, kita talaki di sana. Karena salah satu cara untuk kita bisa terus memperbaiki bacaan yaitu tadi, kita harus talaki kepada guru-guru kita. Ustaz Salman talaki nggak? Talaki. Ya, kita juga talaki. Kita setoran hafalan, kita setoran bacaan. Yaitu dikoreksi terus seperti itu dengan guru-guru kita seperti itu ya. Barakallahu fikum jami'an. Itu saja untuk nanti akan saya kembalikan kepada MC. Itu saja untuk malam ini ya. Mudah-mudahan tadi yang bisa kita terima ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat ya, menjadi ilmu yang menjadi ilmu jariah juga seperti itu. Mudah-mudahan nanti ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang sudah kita perbuat untuk Al-Qur'an, maka kita jawab ya Allah, kami sudah berjuang untuk belajar membaca Quran, kami berjuang untuk menyebarkan Al-Quran, kami berjuang untuk men-syiarkan Al-Quran, ya. Maka kita harus uh, semangat ketika kita belajar Al-Quran. Saya sering sampaikan, ada pepatah dari seorang ulama di Mesir, ya beliau menyampaikan, kulul asya, ya, segala sesuatu itu intadzbulu intaraktaha ya dia akan layu dia akan hancur apabila ditinggalkan illal Quran kecuali Al-Quran ya intaraktaha tadzbulu anta jika dia kamu tinggalkan Al-Quran kita tinggalkan maksudnya kita tidak pernah baca lagi kita tidak pernah dengar lagi kita tidak pernah lihat lagi tadzbulu anta maka kata ulama tersebut apa kamu yang akan layu, kamu yang akan rusak, hatimu yang akan layu, hatimu yang akan rusak. Ya, maka minimal kalau kita tidak bisa hari ini membaca Al-Quran, minimal kita mendengarkan Al-Quran. Ya, saya rasa di sini handphonenya sudah canggih-canggih semua. Ya, tinggal buka YouTube, ketik tik 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 tik, tik, misalkan seperti itu. Nah, tinggal cari itu Ustadz siapa, Syekh siapa seperti itu ya. Nah, tinggal didengarkan seperti itu. Mudah-mudahan itu menjadi amal terbaik kita nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Syukran jazakumullah khairan katsiran. Apabila ada kesalahan saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti silakan ditutup oleh Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. sekian. Jazakallah khairan Ustaz. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan katsiran Ustaz. Makasih Pak Ustaz. Sehat-sehat Pak Ustaz. Amin, amin. Mudah-mudahan ilmu-ilmunya bermanfaat buat ilmunya Ustaz. ya Bapak Ibu semuanya. Tetap semangat, tingkatkan semangatnya, istiqomah terus. Mudah-mudahan Ibu Bapak sekalian semua diberi kesehatan selalu untuk tolabul ilmu ya Ibu Bapak sekalian. Nanti semisal Ibu Bapak sekalian ingin mengikuti kelas privatnya, nanti boleh hubungi Teh Sipa ataupun Tian ya. Nanti akan diarahkan. Dan untuk pertanyaan tadi, untuk kelas privat talakinya,
kami masih tersedia slot kosongnya itu ada di Kamis malam sama Sabtu malamnya Ibu Bapak sekalian ya. Jadi belum terisi yang lainnya. Jadi ada di hari Kamis malam sama Sabtu malamnya jam 8 malam sampai jam 9.30 menit seperti itu ya. Untuk informasi lebih lanjutnya nanti bisa hubungi Teh Siva. Baik Ibu Bapak sekalian, karena waktunya sudah cukup, mari kita cukupkan saja dengan doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita dipertemukan lagi dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Pak Ustaz. Mohon izin mengucapkan ya Ibu sekalian. Terima kasih.